pertama yang ingin saya komunikasikan kepada kalian adalah terkait dengan kelompok ya. Coba saya share screen dulu. Oke, ini adalah peserta kuliah yang saya dapatkan dari e-learning ITENAS ya. Jumlah totalnya itu ada 75. Jumlah totalnya betul ada 75. Dua, sorry ya. Jumlah totalnya ada 72 ya. Jumlah total ada 72. Lalu saya terima ini kelompok yang kemarin dikirimkan kepada saya ya. Ya, baik yang melalui email maupun yang via e-learning ITENAS ya. Totalnya yaitu hanya 64 ya, hanya 64 mahasiswa. Jadi kalau 72 masih ada yang kurang. Nah, lalu saya coba verifikasi ya. Saya coba lihat antara peserta kuliah dengan mereka yang sudah kirim anggota kelompoknya. Nah, ini hasil verifikasinya terlihat di sini ya. Di sini ada beberapa nama yang saya lihat masih belum memiliki kelompok ya atau belum mengirimkan daftar nama kelompoknya ya. Pertama ada Alwanudin ya, kedua Anissa Sabrina, lalu ada Dinan Darmadi, ada Galih Azi ya, Muhammad Dias, Muhammad Kulferdian, lalu ada Nur Muhammad Hakiki, Raihan ya, Muhammad Rafi ya. Jadi kalau kita hitung 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 ya. Ada 8. Nah, apakah mereka yang tadi saya sebutkan namanya hadir di sini? Hadir, Pak. Oke, Galih Azi. Ini kan ada 8 ya. Jadi kalau misalnya dibentuk satu kelompok 8 orang itu terlalu banyak. Jadi saya kira dipisah aja 8 jadi 2 kelompok ya, 4-4. 4-4. Nah, ini karena kita sudah pertemuan ini pertemuan ke-6 ya. Betul ya? Pertemuan ke-6 dan ke depan kita akan pertemuan ke-7. Mengingat waktu sudah sedemikian pendek ya, saya urge kalian ya untuk segera mengirimkan kelompoknya ya. Nah, nanti saya kirim lewat Google Meet ini ya, link ya, di mana nanti saya minta kalian mengisi ya, tapi tolong dikoordinir ya, jadi nggak kirim tiap file tiap kelompok gitu ya, itu karena itu akan membuat banyak pekerjaan ya. Jadi nanti saya akan minta seperti ini ya, kelompok topiknya apa. Nah, kalau kita bicara topik ya, nanti saya sebenarnya udah saya jelaskan ya, kan ada 3 topik ya, sebutkan topiknya apa supaya nanti sudah pas ya, jadi saya udah tahu ya. Lalu nama kalian dengan NIM-nya ya, di sini ditulis di list ini, jadi jangan bikin tab baru ya, tapi urutkan di sini semua dalam bentuk satu file. Dengan demikian saya perlu 1 orang yang bisa mengkoordinir ini semua ya. Jadi silahkan kalian download masing-masing, pikirkan topiknya apa, terus nanti kumpulkan pada 1 orang ya. 1 orang tersebut nanti email ke saya. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya lihat di absensi 47, tapi yang hadir 34 ya. Saya kurang tahu apakah kalian satu laptop, berdua, bertiga, tidak semeter, tapi intinya apa yang saya jelaskan mudah-mudahan kalian bisa menangkapnya ya. Lalu ini terkait dengan, sebentar saya buka dulu. Ini terkait dengan materi UTS-nya ya.
Oke, ini terkait dengan materi UTS-nya ya. Kalian lihat bahwa hari ini kita bicara di sini ya, topik yang ini ya, mengenai framework ya. Lalu ini minggu depan ya, dan minggu depannya lagi sudah UTS. Nah, ini ada di e-learning ya, jadi kalian bisa download ya. Ya, ada di e-learning, jadi kalian bisa download ya. Submission due-nya jam tanggal 12 November ya, jam 12 malam ya. Jadi itu akan otomatis ditutup ya oleh e-learningnya ITENAS ya, kalau kalian lewat dari itu ya. Dan UTS-nya kita akan tanggal 14 ya. Nah, sifatnya kita presentasi singkat aja ya, dan secara random saya akan bertanya nanti pada anggota kelompok tersebut ya. Topik seperti yang tadi saya sudah sebutkan ada 3 ya. Satu, ketimpangan kesehatan di daerah perkotaan ya. Yang kedua, kesehatan perkotaan dan perubahan iklim, dan yang ketiga, kesehatan perkotaan dan kondisi medis ya. Dan itu semua udah ada materinya. Jangan lupa di infografik itu harus tertera konteksnya apa ya yang akan kalian nanti cari ya. Cari misalnya terkait dengan ketimpangan di sini kan ketimpangan kesehatan ya di perkotaan. Apa yang mau jadi konteks kamu? Misalkan terkait dengan misalnya ketimpangan fasilitas kesehatan, misalkan itu konteks ya, tapi topiknya ketimpangan ya, paham ya? Itu konteksnya misalkan adalah ketimpangan dari fasilitas kesehatan. Nah, ini harus hati-hati ya, karena kita di Indonesia tahu bahwa fasilitas kesehatan itu sudah hampir merata ya, menyebar dengan adanya puskesmas di setiap kecamatan ya. Nah, nanti kalian bisa melihat, cari data-data sendiri. Atau kalau kalian ingin cari konteksnya di negara di luar Indonesia juga boleh gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan semacam evaluasi ya. Terus ide-ide itu mungkin bisa dibawa ke tanah air tentu dengan pendekatan lokal ya, yang pernah saya jelaskan sebelumnya, itu global and local ya. Jadi secara arif ya, secara lokal ya. Lalu lokasi studi kasusnya ya. Itu lalu metode penelitiannya ya, mau menggunakan kuantitatif, kualitatif atau mix, nggak ada masalah ya. Kalian jelaskan di dalam infografik ya. Lalu di situ kalian diminta untuk mengelaborasi bagaimana nih proses kalian menganalisa si datanya ya, sehingga menjadi sebuah informasi ya. Jadi semuanya dalam bentuk infografik, kira-kira demikian. Oke, ada pertanyaan dulu di sini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jelas? Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau jelas ya. Jadi kembali lagi, mohon itu tadi yang 8 orang ya. Karena nanti nggak ada nilainya ya. Terlepas kalian absen atau enggak ya, seperti kembali lagi saya tidak terlalu apa namanya, nggak ada masalah kalian mau absen atau enggak ya di presensi update absensi ya. Namun demikian saya sangat concern terhadap apa yang saya sampaikan itu diterima dan diserap oleh kalian gitu ya. Itu intinya ke sana. Sehingga perlu ada nanti pertanyaan yang secara random akan saya berikan kepada kalian ya pada saat setelah presentasi. Presentasinya nggak usah panjang lebar ya, cukup mungkin 5 menit saja gitu ya. Apa yang kalian jelaskan, ini dari mana studi kasusnya, konteksnya apa ya, demikian. Lalu metode penelitian yang dilakukan seperti apa, bagaimana cara memproses datanya gitu ya, kira-kira demikian. Baik. Sekarang saya akan masuk ke materi ya. Bentar, saya akan share. Ini tidak ada satupun yang bisa on cam ya. Oke.
terima kasih yang sudah bisa on cam itu membantu saya dalam melihat apakah kalian terlihat memahami atau tidak ya. Sangat sulit saya kalau apa namanya tidak melihat muka, susah melihatnya ini terpahami atau enggak ya. Baik, terima kasih sekali. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Topiknya pada hari ini adalah terkait dengan kerangka kerja ya, aspek kesehatan kota dalam konteks interdisiplin dan transdisiplin ya. Dulu saya pernah diundang oleh PWK ya untuk memberikan kuliah tamu ya. Terus saya juga pernah diundang oleh himpunan kalian ya 2 kali ya, tahun 2020 dan 2021. Jadi ada sebagian dari materi ini yang pernah saya presentasikan ya. Tapi ini pas dengan topik yang akan kita bahas ya, diskusikan pada saat ini. Yaitu yang pertama kita melihat pendekatan kerangka kerja yang terkait dengan unidisciplinary ya. Unidisciplinary itu berarti besar ya. Besar ya, di dalamnya ada interdisiplin, ada transdisipliner dan seterusnya. Nanti itu akan saya jelaskan satu persatu kepada kalian ya. Nah, ini dari sudut pandang, tentu sudut pandangnya substansi dari aspek kesehatan kota dan prosesnya ya. Lalu apa tantangannya, challenge ya terhadap disiplinary yang melekat pada karakteristik yang terkait dengan kesehatan di perkotaan ya. Pustakanya ada di situ ya, kalian bisa download ya, saya sudah berikan linknya di e-learning ya. Oke, nah jadi ini akan kita bahas pada hari ini ya. Kita sudah menyelesaikan ini, semua ya. Sekarang kita masuk di sini dan ini pertemuan minggu depan terakhir sebelum kita UTS di sini ya. Oke. Nah, kita mulai saja. Pertama, kita lihat kalau kita bicara kerangka kerja ya, itu artinya adalah framework ya. Nah, mari kita lihat dulu ya kerangka kerja terkait dengan disciplinaries ya, terhadap apa ya, studi kesehatan di perkotaan dan bagaimana praktisnya. Nah, kalau kita lihat ya kerangka kerja ini ya, ini akan kita pelajari ya, learning objectives-nya ada apa aja. Ini bagian dari learning objective, apa yang akan kalian dapatkan dari perkuliahan hari ini ya. Itu adalah pertama terkait dengan disciplinaries. Nanti kita kupas satu persatu ya. Kenapa ya interdisciplinary dan transdisciplinary pendekatan interdisciplinary dan transdisciplinary ini ya itu sesuai ya untuk terkait dengan investigasi ya terhadap permasalahan kesehatan di perkotaan ya, itu yang pertama. Lalu kita lihat nanti karakteristiknya dari sebuah kota ya yang akan mempengaruhi dari tantangan kesehatan publik ya, kira-kira seperti itu, dan apa korelasinya ya, correlationnya dengan interdisciplinary dan transdisciplinary ya. Lalu kita nanti akan mencoba melakukan pembandingan ya antara transdisciplinary dan interdisciplinary ya. Dan yang terakhir pendekatan yang akan kita lakukan ya. Jadi ini yang akan kalian dapatkan ya pada hari ini di topik ya. Di topik hari ini adalah learning objektif yang terkait dengan 4 hal ini. Ini juga disebut dengan kerangka kerja. Oke. Ingat, ini adalah bagian dari UTS kalian nanti ketika membuat infografik ya. Karena UTS itu mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Nah, itu pengetahuan yang kalian dapatkan dari pertemuan pertama dan ke-7 itu kalian sesuaikan dengan konteks apa yang akan kalian sajikan nanti ya dalam grupnya kalian. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini pernah saya sampaikan sekali lagi ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya diundang menjadi dosen tamu ya di PWK ya, dan mungkin di himpunan ya, cuman ini akan saya ulang, barangkali ada beberapa yang belum mendapatkan tentang ini ya. Kita harus lihat dulu sebelum kita membahas apa sih itu namanya transdisciplinary, interdisciplinary, dan seterusnya. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ternyata disiplin keilmuan itu ada beberapa macam ya. Di sini yang pertama, kalian di sini lihat ada yang disebut dengan intradisciplinary. Ya. Artinya apa? Ini disiplin yang, sebentar saya admit people dulu.
Ini adalah bekerja yang terkait dengan single disiplin, ya. Jadi di dalam misal diri ya, di PWK itu kan ada macam-macam ya. Ya, ada yang terkait dengan transportasi, pariwisata, ya, terus peri-peri dan seterusnya ya, peri-urban ya dan seterusnya ya. Mungkin di civil engineering ada civil kering, ada civil basah gitu ya. Itu terminologi lama, saya kurang tahu yang sekarang ya. Mungkin ada yang seperti itu di elektro ya, ada arus kuat ya, ada sistem informasi dan seterusnya ya. Jadi itu artinya kalian bekerja di dalam satu single disiplin ya, tapi ada macam-macam ya isinya di sana ya, fokusnya. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan cross disciplinarity ya. Dia melihat dari satu disiplin berdasarkan perspektif yang lain ya. Misalkan kalian fokus terhadap transportasi ya. Kalian fokus ini di PWK contohnya ya. Misalkan kalian fokus terhadap transportasi, tapi kalian melihat fokus yang lain ya, yang membuat atau fokus transportasi kalian, misalkan terkait dengan laju pertumbuhan dan seterusnya gitu ya. Jadi ada disiplin lain yang kaitannya misalkan dengan human demografi gitu ya dan seterusnya. Nah itu adalah melihat ya satu disiplin kalian yang terkait dengan transportasi di dalam ilmu PWK, tapi dipengaruhi oleh human geografi, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada yang disebut dengan multidisciplinary. Di sini ya, itu bekerja ya bersama-sama dalam berbagai macam disiplin yang ada ya. Nah, masing-masing itu apa namanya memberikan sumbangsi terhadap pengetahuan terkait dengan disiplin yang ada. Nah, ketika kita bicara multidisciplinary itu sering disebut dengan ya di luar tanah air itu sudah sangat standar disebut dengan terbalik M MDT ya, multidisciplinary team. Nah, ketika kita bicara multidisciplinary ya itu artinya masih dalam satu wadah, satu keilmuan tapi terdiri dari berbagai macam keahlian ya. Sebagai contoh, saya akan ambil contoh yang paling ringan adalah karena ini kaitan dengan kesehatan, kedokteran. Ya. Di kedokteran itu kan ada ahli patologi, ya, terus ada ahli jantung, gitu ya, ada ahli onkologi, gitu ya, terus ada bedah, ya, ada bedah tuh dibagi lagi, ada bedah umum, ya, ada bedah tulang, ada bedah kulit, ya, dan seterusnya. Itu multidisciplinary, tapi masih dalam satu konteks, ya, masih dalam satu konteks. Artinya konteksnya apa? Misalkan tadi medical science ya, ilmu kedokteran itu, ilmu kedokteran itu multidisipliner. Jadi jangan sampai salah kalian ketika berbicara mengenai terminologi ini ya, terminologi yang sedang saya jelaskan itu pengertiannya lain. Nah, jangan sampai salah gitu ya. Jadi ketika kita bicara intra, cross dan multidisipliner itu masih kita bicara tentang single disiplin dengan berbagai macam fokus di dalamnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini supaya nggak terlalu berat. Silakan. Ya. Nah, kalau tidak ada, mari kita masuk. Nah, ini sudah masuk ya ke bidang ilmu yang menggabungkan antara disiplin berbagai macam disiplin, yaitu interdisciplinary ya. Integrating knowledge and methods from different disciplines, pakai S. Coba lihat ya. Ini different discipline. Misalkan di sini kalian punya kelompok ya untuk UTS, terus di dalamnya ada teman-teman kalian dari sipil, ya ada PWK, ya terus ada yang elektro, itu udah interdisciplinary, ya itu artinya udah interdisciplinary karena masing-masing itu akan membawa pengetahuan yang dimilikinya. Ya. Untuk apa pengetahuan yang dimilikinya itu? Untuk memecahkan sebuah permasalahan, ya, dengan menggunakan pendekatan sintesa yang paling pas, ya, sintesisnya yang paling pas. Itu disebut dengan interdisciplinary. Ya. Contoh yang paling mudah interdisciplinary itu saya sendiri aja, ya. Saya memiliki bachelor degree saya S1 saya itu di PWK ya. Saya pure ketika itu di PWK ya dengan tugas akhir saya waktu itu saya konsentrasikan ke
pariwisata ya dengan jadi saya di sini nih waktu itu ya bicara di intradisiplinary ya. Jadi saya di PWK tapi saya menghitung banyak hal yang terkait dengan apa namanya perhitungan yang terkait dengan kawasan pariwisata yang saya desain ya. Tentu saya harus menghitung laju di situ, saya harus menghitung banyak hal lah yang terkait bukan hanya kayak kondisi fisikal geografi ya, melihat pergerakan manusianya seperti apa dan seterusnya ya, terus objek-objek yang mempunyai menjadi daya tarik dan seterusnya. Betul, saya memiliki apa namanya, saya kuliah di PWK tapi saya konsentrasikan ke wisata dengan saya melihat ke dalam perspektif yang lain di dalam satu disiplinnya itu ya. Itu intradisiplinary. Namun ketika saya sekolah S2 saya mengambil informatika. Nah, itu saya sudah integrating knowledge ya. Kenapa saya mengambil informatika? Dulu ya tahun 90-an ya, tahun 90-an ketika itu internet belum berkembang dengan mungkin baru berkembang tahun 95 ya. Tapi saya sudah ikut di situ. Saya lulus tahun 96, saya angkatan 91, saya lulus tahun 96. 95-nya saya ikut bermain-main lah dengan itu ya, dengan ketika internet dulu masih baru banget gitu ya di Indonesia ya khususnya. Terus saya melihat ini PWK ini sangat, ini dalam hati kecil saya ketika itu ya, saya melihat bahwa PWK ini kelihatannya tidak akan terlepas dari ilmu data dan informasi. Gitu. Jadi saya tertarik ke arah sana. Kenapa? Saya menyadari bahwa dulu ketika saya mengumpulkan data dan segala macam ketika itu ya, itu saya sangat kesulitan ya. Sangat kesulitan tergantung pada instansi-instansi tertentu dan ketika itu data yang disebut dengan digital data itu sama sekali nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Nah, terus saya tertarik bagaimana ya kalau saya mencari keilmuan yang lebih dari sini, gitu ya, mencari keilmuan supaya PWK saya bisa kaya dengan data dan informasi. Lalu saya masuk ke S2 waktu itu informatika, ya, ini saya bicara tentang interdisiplinary, masuk ke dalam informatika, ya, yang saya timba ilmunya ketika itu bukan bicara mengenai informatika dalam konotasi computer science, ya. Kalau computer science itu berarti di situ software engineering dan seterusnya ya. Saya tidak lari ke sana tapi saya lari ke arah pengetahuan informasinya. Jadi saya mencari ilmu bagaimana saya mendapatkan data, bagaimana mengolah data itu menjadi sebuah informasi yang baik. Informasi itu bisa saya serap menjadi sebuah pengetahuan yang pada akhirnya bisa menjadi sebuah decision making gitu ya, buat perencanaan. Itu yang melatar belakangi saya ya. Dan ketika saya selesai dari informatika ketika itu ya, saya sudah memiliki ilmu untuk mengolah informasi sendiri ya, untuk mengolah informasi. Dan tentunya saya mempunyai pengetahuan tambahan ya terkait dengan aplikasi, software dan seterusnya yang selama ini nggak pernah saya pelajari ya, kecuali dalam praktikum komputer gitu ya. Dan ternyata itu sangat membantu saya ketika saya mencari data. Ya, saya bisa bikin skrip saya sendiri dan seterusnya untuk mencari data-data tersebut ya, sehingga ketika itu bidang keilmuan saya ya, terpakai untuk sistem informasi perencanaan. Jadi waktu itu sistem informasi perencanaan memang sudah ada kuliahnya, tapi implementasinya waktu itu belum banyak orang yang bisa ya. Nah kebetulan karena saya waktu itu masih fresh gitu ya, keluar dari situ dan saya bisa membantu di sistem informasi perencanaan di berbagai kota-kota ya, kota-kota. Jadi sifatnya bukan proyek, tapi sifatnya membantu menjadi semacam kayak advisor gitu. Jadi saya mengajar ke beberapa kota ya di beberapa pulau gitu ya. Jadi ke Sulawesi, saya waktu itu ya ke Kalimantan, saya terbang gitu, jadi dosen terbang dan seterusnya. Nah, itu interdisiplinary. Jadi mengintegrasikan pengetahuan metode ya dari berbagai macam disiplin. Lalu apa bedanya Pak dengan transdisciplinary ya? Nah, kalau kita bicara transdisciplinary, dia bicara tentang kita open terhadap disciplinary dan pengetahuan yang lain yang barangkali itu
apa namanya, secara jalur keilmuan itu agak meleset jauh gitu ya, agak meleset jauh ya. Itu transdisipliner dan itu saya lakukan di S3 saya. S3 saya mengambil human mechanism ya yang terkait dengan health gitu ya. Masih dalam konteks sistem informasi ya, information system gitu ya. Tapi saya pengen pengen rasanya saya melakukan sesuatu yang terkait dengan kesehatan. Kenapa? Karena melihat ya waktu itu saya masih di Indonesia waktu itu ya. Saya melihat ketika itu saya melihat bahwa yang disebut dengan public health gitu ya, dan itu tidak terlepas dari interdisciplinary orang-orang untuk menciptakan si kota itu menjadi benar-benar kota yang sehat. Jadi kalau PWK to gitu kayaknya kurang gitu ya. Ditambah informatika kurang karena saya nggak punya pengetahuan tentang health dan seterusnya gitu. Nah itu saya lakukan waktu itu ya masih di Indonesia ya, tapi sifatnya lebih ke arah pengelolaan. Jadi bukan ilmu kedokterannya ya, tapi lebih ke arah pengelolaannya. Jadi waktu itu saya S3 di SBM ya, Science Management, saya fokuskan ke dalam human mechanism gitu. Namun dalam perjalanannya saya melihat bahwa kelihatannya ini saya bakal mentok gitu karena belum ada expertise-nya ya. Promotor saya waktu itu terdiri dari berbagai macam bidang keilmuan malahan ya. Ada yang dari sekolah elektro, ada yang dari informatika gitu, ada yang dari PWK-nya, bahkan ada yang dari SBM. Jadi kumpul semua di situ. Tapi saya melihat kayaknya sulit saya untuk mengajukan disertasi saya gitu. Lalu saya coba apply keluar dan ada di luar gitu ya. Saya pilih Australia karena memang ada di sana dan di sana ada yang saya inginkan, saya apply ya, kebetulan ya alhamdulillah saya keterima beasiswanya, jadi saya pindah ke Australia untuk melanjutkan. Nah itu transdisciplinary, jadi S1-nya misalkan tadi PWK gitu ya, terus S2-nya di informatika, S3-nya di Management Information System tapi buat health gitu. Nah apa itu fungsinya ya ke depan gitu ya. Um, Terus terang ketika saya waktu saya masih sekolah S3 pun saya melihat karir saya ini saya akan kemana gitu ya. Tapi ternyata di luar itu dibutuhkan transdisiplinaris ya. Apa yang dimaksud dengan transdisiplinaris? Seperti kejadian COVID aja. Kejadian COVID itu bukan hanya mereka-mereka yang ada di dalam disiplin keilmuan medical science ya. Tapi mereka perlu orang-orang yang dari berbagai macam disiplin keilmuan ya. Salah satunya yang disebut dengan Scholar of Global Public Health ya. Jadi ada yang disebut dengan public health gitu. Nah, ini Global Public Health gitu. Nah, ternyata yang mempunyai transdisipliner itu bisa dihitung jari karena secara tradisional dan konvensional, orang yang sekolah lanjut sampai dengan S3 itu kan notabene-nya akademisi gitu ya. Dan punya paradigma bahwa akademisi itu harus satu jalur gitu ya. Ternyata itu adalah jalur yang tradisional, kuno gitu ya. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Ya, karena sekarang itu diperlukan orang-orang gitu yang mampu melihat perspektifnya secara holistik, secara menyeluruh dan inklusif bukan eksklusif gitu ya. Dan ini tidak banyak kebetulan ada fakultasnya sendiri ya yang terkait dengan transdisciplinary dan apa yang terjadi sebelum saya lulus pun saya sudah diijon gitu ya. Saya sudah diminta untuk bergabung dengan mereka ya, yaitu di UWA ketika itu. Dan apa yang terjadi sesudah saya lulus, begitu saya baru mungkin berapa bulan gitu ya, di UWA, ternyata Departemen Kesehatan memerlukan orang yang transdisciplinary, ditarik lagi saya ke sana, jadi sambil saya mengajar gitu ya sebagai akademik, tapi saya juga berkarir di Departemen Kesehatan itu gitu ya, ditempatkan di yang namanya DTA ya,
itu Digital Transformation Agency ya. Jadi di situ dia mentransformasikan semua yang sifatnya konvensional menjadi digital ya. Diperlukan buat Departemen Kesehatan supaya makin maju ke depannya, dan itu ternyata ya blessing in disguise ya. Ternyata begitu COVID datang, kita nggak terlalu kaget karena kita sudah mempunyai mekanismenya waktu itu ya. Apa mekanismenya? Satu, ada orang yang memiliki pengetahuan di bidang yang holistik di urban studies ya, jadi bisa melihat dari sisi sosial, teknisnya dan seterusnya. Dia mempunyai kemampuan informatika juga gitu ya, dan dia mempunyai pengetahuan untuk mengelolanya. Nah, kira-kira demikian ya. Itu sebagai contoh dari terminologi glossaries, dan apa yang saya omongkan ini bukan omong kosong ya, gitu ya, bukan omong kosong. Kenapa? Karena saya sudah menjalaninya sendiri ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat mengapa interdisciplinary disiplin pendekatannya ya, pendekatan ini adalah sangat spesial. Nah, mari kita lihat dulu esensinya ya. Apa sih sebenarnya tujuan dari perencanaan kota ya? Apa sebenarnya tujuan dari perencanaan kota? Apakah untuk membuat lingkungan itu menjadi indah gitu ya, to create a beautiful environment gitu ya, hanya itukah gitu ya, ya street furniture-nya bagus gitu ya, terus pokoknya semuanya indah lah ya, bisa dilihat keren-keren gitu ya, apakah hanya itu? Atau kita mau menciptakan society yang lebih adil gitu ya, itu tentu masuk juga di dalam PWK. Atau kita mau apa namanya, membuat atau menciptakan sebuah daerah permukiman yang sangat bagus gitu ya secara fungsi dan seterusnya ya. Atau kita ingin memfasilitasi pembangunan ekonomi ya, atau kita ingin memastikan adanya apa namanya keberlanjutan panjang gitu ya, atau kita mau mengurangi ecological footprint. Banyak, kalau kita tanya satu-satu banyak sekali itu ya. Tadi saya udah bicara ini ya, ini itu banyak sekali ya. Nah, jadi apa esensinya? Apa esensinya? Kalau kita kaitkan dengan permasalahan kesehatan di perkotaan, apakah ini semua masuk ya gitu? Nah, coba baca bawahnya ya. Ya, dalam 2 abad terakhir ya, di sini dikatakan perkotaan ya dan urbanisasi itu menjadi influence terbesar ya dalam sisi apa, kesehatan dan penyakit ya. Dan kita tahu sendiri ya, saya udah jelaskan dari awal-awal perkuliahan bahwa populasi di perkotaan itu semakin besar ya, semakin besar ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat tujuan dari pembangunan sebuah kota ini ya, perencanaan sebuah kota ini ya, dikaitkan dengan urban health problems. Kira-kira demikian ya. Nah, di sini nah, kalau kita bicara tadi tujuan dari perencanaan kota ya, jangan pernah lupa ya, ketika kita melakukan perencanaan kota itu sebenarnya merencanakan untuk manusianya ya, merencanakan untuk manusianya ya. It's about planning for people ya. Kita mau merencanakan ekonominya, kita mau membuat bangunan-bangunan yang indah gitu ya, atau kita membuat atau kita merencanakan sesuatu menjadi sustainable segala macam, itu sebenarnya pada akhirnya itu adalah untuk manusia ya. Jadi jangan pernah lupa ya, ya apa yang kalian lakukan itu ya, itu sebenarnya planning for people gitu ya. Apa artinya? Yaitu menempatkan kebutuhan manusia dan komunitasnya sebagai jantung dari perencanaan, proses perencanaan kota ya, dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan perencanaan itu terhadap ya kesehatan dan kesejahteraan si manusianya ya. Jadi itu esensinya yang paling utama. Kalau kita tadi bertanya terhadap ini ya, apa esensinya? Yaitu esensinya adalah terkait dengan manusia, menempatkan manusia dan komunitasnya itu sebagai jantung dari perencanaan kota. Itu jangan pernah lupa. Nah, sekarang kita lihat ya, healthy urban planning ya. Di sini dikatakan bahwa mempromosikan ide ya, bahwa
kota itu bukan hanya sekedar bangunan, ya. Bukan hanya sekedar jalan, bukan hanya sekedar ruangan terbuka gitu ya, open spaces gitu ya, taman dan seterusnya, tapi sebagai living, breathing organism. Ya. Kenapa ya kita hidup di kota? Ya, kamu bisa bayangkan ya, kalau fokusnya hanya kepada membangun kota itu terlihat indah gitu ya, terus ya hanya kita coba kunci di indah aja ya, terlihat indah aja. Apakah kita perhatikan di situ faktor keselamatannya bagaimana ya, gitu. Terus apakah di situ nanti akan ada konotasi-konotasi negatif gitu ya. Sebagai contoh, ketika kita menyimpan bangku dan kursi di sidewalk atau trotoar ya, itu harus benar-benar dipikirkan keselamatan mereka yang duduk di trotoar itu. Apa yang harus kita pikirkan? Berapa kecepatan yang diperbolehkan di jalan tersebut ya. Doesn't make sense kalau kita misalnya kecepatan di situ tanpa ada pelang kecepatan terus kita pasang, berarti orang bisa mau ngebut berapa banyak kecepatannya boleh aja gitu. Gimana kalau misalnya yang namanya kecelakaan itu tidak dikendaki ya, dan faktor manusianya juga tinggi ya, selain faktor kesehatan kendaraan gitu ya. Gimana kalau ketabrak gitu. Jadi harus kita, bukan masalah indahnya aja, bukan masalah untuk saya setuju dengan keindahan dan segala macam, tapi perhitungkan ya. Ketika kita bicara healthy, kita bicara tentang living, breathing organism. Ada yang bernafas di situ ya, baik manusianya maupun yang hal yang lain-lain. Gitu. Harus kita perhatikan. Ketika kita menyimpan sesuatu sebagai untuk memperindah sidewalk gitu ya, kita menyimpan sesuatu yang sifatnya konkret gitu ya dan seterusnya, harus kita perhatikan bagaimana ini dampaknya buat pedestrian kalau dia terjatuh dan sebagainya ya. Bagaimana ini dampaknya buat kendaraan kalau misalnya ada kecelakaan terus dia menabrak dan seterusnya. Jadi harus benar-benar bukan hanya masalah building saja gitu, streets atau open spaces ya gitu. Jadi kesehatan ini itu sangat berhubungan kuat terhadap masyarakat yang ada di dalamnya ya. Ketika kita bicara kesehatan itu bukan hanya bicara tentang penyakit, bukan bicara tentang lifestyle, bukan hanya bicara tentang hal yang lain, tapi juga keselamatan ya. Itu artinya apa di sini? Menempatkan kesehatan manusia di sini ya, putting the human health and planning human settlement which offer the best opportunity. Jadi kita menawarkan ya kesempatan yang terbaik buat manusia gitu ya, saat ini dan masa depan. Untuk apa? Menikmati kualitas dari hidup. Ya. Jadi itu kadang-kala mungkin kita lupa ya, kita terbuai gitu ya dengan kalau kita melihat sebuah kota terus terlihat indah atau apa, belum tentu ya keindahan itu ya itu sebenarnya sehat buat kota itu. Jadi harus kita perhatikan. Contoh kemarin ini ada turis ya, itu sempat heboh di Australia ya, turis itu dia mencomoohkan model halte di Australia, karena model halte di Australia itu ada beberapa macam tipe. Nah, yang akan saya sebutkan adalah ini jalan ya, di sini halte bisnya. Si turis ini mencemoohkan, kok haltenya menghadap ke sini bukan ke depan gitu ya. Terus ini ada barriernya gitu ya. Nah, di sini bahkan bangkunya di sini pun menghadap ke depan. Mungkin turis itu nggak ngerti gitu ya. Dia mencemoohkan ya gitu ya desain dari si halte bus ini. Dia tidak ngerti ya mungkin ya. Kalau di sini itu diatur ya. Lihat dari kecepatan kendaraan. Kalau yang kecepatan kendaraannya itu adalah maksimum 70 km per jam, jalan ini misalnya ya. 70 km. Itu tidak boleh si halte bus itu. Kenapa? Bayangkan kalau orang duduk di situ terus tanpa sengaja dia tergelincir jatuh ke jalan. 70 km per jam. Hancur itu badan manusia karena itu. Atau dia misal menunggu bus, dia bawa barang belanjaan ya. Terus barang belanjaannya itu terjatuh ya, berserakan ke jalan.
itu bisa menyebabkan kecelakaan juga itu di jalan raya itu. Mungkin turis tersebut tidak berpikir sampai sedemikian rupa, barangkali di negaranya tidak dihargai masalah keselamatan barangkali ya. Jadi ini adalah salah satu cara ya menempatkan ya keselamatan dan kesehatan si manusianya. Selain itu juga itu terhindar dari menghirup polusi langsung ya ke jalan. Demikian. Nah, jadi memang terus Pak, gimana Pak? Nanti kita bisa lihat busnya tuh orang bisa ngelihat ke kiri gitu. Lihat ya, lihat ke kiri di sini kan di sini ada ram ya. Ram ada lubang-lubangnya bisa kelihatan ada bis. Dan bis juga nggak langsung main lewat aja ya. Kalau nggak ada halte, ya, kalau haltenya ada terus dia langsung lewat dia berhenti pasti gitu ya. Jadi nothing to worry. Nah, itu kira-kira. Jadi itu perspektif paradigma ya yang kalian ikuti kuliah ini. Coba kalian lihatnya secara jernih ya, secara jernih gitu ya, secara holistik. Sekali lagi secara holistik artinya menyeluruh ya. Dan selalu inklusif ya, jangan pernah eksklusif. Kalau kita eksklusif berarti ada beberapa faktor yang tidak kita sertakan ya. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, karakteristik. Tadi kita bicara tentang disiplin. Ya. Sini karakteristik dari sebuah perkotaan, dari perkotaan ya, yang menginfluence dari menginfluence tantangan terhadap kesehatan kota. Di sini dikatakan ya, pasti yang namanya urban population itu akan tumbuh dan grafiknya akan naik. Ya, itu grafiknya akan naik. Baik karena dia mungkin perekonomiannya bagus gitu ya, terus kotanya mungkin menarik ya dari sisi education ya, jadi banyak orang berbondong-bondong untuk sekolah di kota tersebut dan seterusnya lah ya. Kita tahu bahwa populasi itu akan cenderung naik ya, dan karena populasi itu naik pasti dia akan menjadi bertambah kompleks ya, permasalahannya itu pasti akan bertambah kompleks ya, dan dia akan more diverse, pasti akan ada perbedaan berbeda gitu. Jadi ada pembedaan-pembedaan ya terkait. Kalau kita bicara diverse itu secara realita kalian lihat aja. Ada perumahan yang eksklusif gitu ya. Ada perumahan yang jauh dari eksklusif gitu. Itu sebenarnya udah pembedaan itu dari sebuah kota gitu ya. Nah, itu semakin ke sini itu semakin bertambah increasingly difficult ya untuk kita kelola ya di sini, baik sebagai single individual ya, academic disiplin dan semuanya gitu ya. Jadi perlu semacam insight gitu ya, dan skills gitu ya untuk mengimprove dari si urban population ya, terkait untuk membuat si kota itu menjadi lebih sehat. Apakah ini cukup dengan PWK saja? Tidak ya. What are they? Ya, kalau kita lihat karakteristiknya, pasti kita yang paling pertama itu dan tidak lain adalah dari kepadatan populasinya, ya, dan pembedaan. Makin diverse, gitu ya, itu makin apa ya? Tantangannya makin tinggi, ya. Makin padat, gitu, tantangannya juga makin tinggi, gitu ya. Saya lahir di Bandung dan menghabiskan pendidikan saya sebagian besar itu di kota Bandung ya, kota Bandung tercinta ya. Tapi saya benar-benar terkejut ya ketika saya melihat, mungkin saya pernah cerita bahwa saya melihat YouTube ya terkait dengan Bandung ya. Jadi ada beberapa channel yang saya lihat gitu ya. Sebenarnya buat pengetahuan saya juga, buat terkait dengan pembelajaran gitu ya. Saya sangat terkejut, ternyata banyak sekali area yang belum pernah saya kunjungi, padahal saya lahir besar di Bandung gitu ya. Banyak populasi yang selama ini saya tahu ada jalan dan saya sering lewat jalan, tapi saya nggak pernah masuk ke dalam gang di sana. Ternyata sedemikian kompleks dan diverse-nya gang-gang yang ada di situ, dan luar biasa padatnya gitu penduduk di situ gitu. Jadi apa ya,
saya merasa bahwa selama ini saya ngapain ya di Bandung? Kok saya nggak tahu ada ini, saya nggak tahu bahwa ternyata ya dari jalan ini ya mau ke jalan yang sebelahnya gitu, ternyata ada jalan tembus ini, ya, ada jalan tembus. Kenapa? Mungkin saya kurang jalan kaki ya dulu ya. Nah kalau saya di banyak jalan kaki, barangkali saya akan tahu ada jalan potong dan seterusnya. Nah intinya apa esensinya? Esensinya adalah bahwa sebuah kota itu belum tentu hanya dari sisi jalan ini terlihat indah, tapi di dalam ini kita nggak tahu, ya, gitu. Baik dari density-nya maupun diversity-nya. Dan ini akan menyebabkan apa? Sistem yang kompleks. Ya, ini yang kedua. Sistem yang kompleks. Kalau kita udah bicara sistem yang kompleks, pasti multiple array of human and social resources. Ya, akan terlihat perbedaan struktur sosial, ya, budaya orang yang tinggal di sini dengan orang yang tinggal di pinggir jalan ini dan seterusnya itu akan berbeda. Ya. Dan itu akan menyebabkan apa? Ya, ketimpangan yang tinggi. Ya. Ini kita bicara dari sisi tantangan kesehatan publik. Ya. Nah, itu karakteristik kota, bukan karakteristik kota terkait dengan keilmuan PWK-nya ya, tapi terkait dengan kesehatan publik ya, tantangan terkait dengan kesehatan publik ya. Jadi kira-kira demikian. Oke. Nah, sekarang kita lihat realita ya di dalam perencanaan terkait dengan perencanaan kota dan health. Ini masih di dalam karakteristiknya. Apa sih kira-kira realita yang ada? Nah, di sini ini dari WHO ini semuanya ya yang saya citasi dari Fredenberg ini, kamu bisa download ya. When people hear health policy, ketika mereka orang-orang yang kamu semua mendengar tentang kebijakan kesehatan, pasti yang kamu pikirkan itu fasilitas kesehatan, ya, rumah sakit dan seterusnya. Itu yang paling pertama itu. Nah, itu realita yang satu. Realita yang kedua, ya, di sini dikatakan health expert, ya, itu sangat jarang terlibat dalam pembangunan ya atau perencanaan atau terkait dengan kebijakan dari sebuah perkotaan. Ini baru mulai menjadi fokus ketika COVID-19 kemarin. Ya. Bahkan sekarang masih COVID. Ini menyadarkan. Tapi ada beberapa negara yang memang sudah menerapkan transdisciplinary tadi ya, dan interdisciplinary ya. Jadi mereka mungkin punya knowledge tambahan ya dibanding dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, sekarang kita bicara PWK ya terkait dengan urban health gitu ya. Kapasitinya masih mata kuliah pilihan kan, betul nggak? Kenapa? Karena mungkin belum melihat bahwa sebenarnya kesehatan ini harus masuk ya dalam bagian perencanaan sebuah kota. Ya. Nah di sini itu sudah menjadi mata kuliah wajib. Ya. Jadi ketika saya mengajar urban health, kalau di sini namanya urban health, itu sudah menjadi mata kuliah yang menjadi compulsory ya, atau menjadi kewajiban bagi perencana kota gitu, atau bagi mereka yang terkait dengan public health ya, baik dari mereka berbagai macam disiplin ilmu, tapi yang terkait dengan public health ya, misalnya tadi kedokteran, saya punya mahasiswa dokter juga ya, terkait dengan urban health ini, supaya bisa mereka menyadari ya bagaimana sebenarnya menanggulangi sebuah permasalahan kesehatan di perkotaan ya, bukan hanya melihat secara detail aja ya terkait dengan penyakit ya, tapi lebih ke arah konteks yang lebih luas ya, bagaimana kita bisa mempromosikan kesehatan ya, secara menyeluruh gitu. Jadi ini sifatnya memang sudah wajib gitu ya. Jadi di medical science, di fakulti kedokteran di sini juga ini diajarkan gitu ya. Diajarkan urban health itu bagian dari public health, mata kuliah public health. Gitu. Nah yang ketiga, lalu di sini ada health system itu secara umum itu lebih reaktif daripada proaktif gitu ya. Ini umum ya, hampir di mana-mana seperti ini. Jadi saya pernah bicara kepada kalian yang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah,
Kalau kita sifatnya proaktif gitu ya, artinya ketika nanti ada epidemi, ada pandemik lagi, itu setidaknya kita lebih lebih siap lah, sedikit lebih siap. Kira-kira demikian. Bukan kita memikirkan ini bagaimana kita mengobatinya, ya, bukan mengobati, tapi proaktif. Proaktif. Contoh ya, kebetulan waktu COVID-19 kemarin saya kan bagian dari tim task force ya, task force tim untuk COVID-19 di sini. Sorry. Nah, di situ kita sudah memiliki SOP. SOP ya, standar operating procedure apabila terjadi epidemi waktu itu. Bukan pandemi ya, epidemi. Karena kita tidak pernah tahu bahwa ini akan menjadi pandemik atau ini hanya epidemik ya. Skalanya epidemik dengan pandemik itu epidemik di bawah pandemik ya. Kita udah punya ya standar operating prosedurnya. Dan itu sudah dibikin kurang lebih 5 tahun sebelumnya ya, sebelum ketika COVID-19 itu ada. Jadi kita di sini itu relatively sedikit lebih ready ya daripada negara-negara lain. Nah, ini salah satu contoh ya supaya untuk kita lebih proaktif daripada reaktif. Bukan kita paranoid sebenarnya, tapi kita tahu ya, kita tahu bagaimana kita harus melakukan pencegahan ya. Bayangin 2020 vaksin belum ada ya. Bayangin itu, vaksin belum ada. Apa yang harus kita lakukan? Kalau vaksin sudah ada, mungkin kita bisa melakukan semacam pencegahan. Tapi yang namanya penyakit baru masa ada vaksin, ya kan? Gitu. Nah, di sini proaktifnya adalah dengan salah satunya adalah membatasi kegiatan masyarakat tanpa menghilangkan hajat hidupnya, gitu ya. Nah, ini SOP-nya sudah ada, gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau kalian melihat di negara lain atau di negara kita sendiri, misalnya di Indonesia, mungkin lebih sifatnya reaktif, barangkali karena ini belum masuk secara policy, gitu ya. Gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan pembatasan, minimal kita mencegah penularan. Itu yang paling pertama. Sambil menunggu apa? Menunggu vaksinnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang ya di 2022 itu semua pembatasan segala macam itu sudah dicabut oleh pemerintah. Kenapa? Karena sudah tercapai yang namanya herd immunity. Ya. Herd immunity itu artinya secara majority, sebagian besar itu sudah memiliki sistem imun terhadap penyakit tertentu. Ya. Nah, apa itu? Kalau di sini ya, kalau kita ya bicara COVID-19 itu adalah vaksin ya, vaksin yang sudah diberikan ya. Secara keseluruhan vaksin yang sudah diberikan sampai dengan booster ke-1 ya, berarti 3 kali vaksin ya, vaksin 1, vaksin 2 dan boosternya itu udah mencapai 98% ya, udah mencapai 98% berdasarkan SOP. Sudah 98% artinya kita udah tidak perlu pembatasan. Bukan dalam arti nggak akan kena COVID, nggak kena mah kena, pasti ada yang kena ya. Anak-anak saya juga kena gitu ya, istri saya juga kena ya, alhamdulillah saya belum kena ya, alhamdulillah ya, jangan sampai gitu ya. 98% artinya apa? Kena ya, kena tapi tidak akan menyebabkan sesuatu yang mengancam jiwanya. Jadi jangan punya pengertian vaksin, kalau kita sudah divaksin, maka kita nggak akan kena, bukan itu. Ya. Tapi setidaknya kalau kita kena, itu tidak akan mengancam jiwa kita. Ya. Itu. Oke. Sehingga pembatasan dicabut lagi. Jadi mau kena, silakan. Tapi itu hanya mungkin akan sifatnya, kalau kita lihat tipe penyakit, bukan tipe penyakit, skala penyakit, itu ada yang disebut dengan mild symptom, ya. Lalu berikutnya moderate system ya, dan severe ya. Severe itu parah, moderate itu tengah-tengah ya, dan mild itu yang rendah. Nah, kalau herd immunity udah tercapai itu paling tidak maksimum sampai sinilah moderate, nggak akan sampai severe ya, dan itu bisa ditanggulangi. Nah, yang terakhir ya, secara asumsi di sini ada di sini conventional assumption that health policy is only matter for healthcare professional. Ya, tidak.
Kita jangan berpikir bahwa kebijakan kesehatan itu hanya merupakan masalah dari dokter gitu ya, atau mereka-mereka yang terkait dengan kesehatan. Bukan. Kita secara pribadi individu pun harus aware terhadap terkait dengan health policy ya. Apa yang harus kita aware? Salah satu yang paling mudah adalah dengan lifestyle kita ya, lifestyle kita sendiri. Oke. Itu ada azan dari handphone saya ya di meja kerja. Di sini nggak bisa dengar azan, jadi saya pasang desa. Oke. Lalu, nah ini kita udah masuk ke komparasi ya. Kita mau coba komparasi transdisciplinary dan interdisciplinary ya, studi dari transdisciplinary dan interdisciplinary dari sudut pandang kesehatan kota ya. Nah, saya berikan contoh yang disebut dengan interdisciplinary itu adalah urban informatics ya. Dan dari transdisciplinary public health informatics. Nah, di sini dikatakan urban informatik adalah ya studi, desain atau praktis dari urban experience ya. Nah, ke depan saya yakin ke depan ini akan menjadi mata kuliah wajib ini ya buat PWK ya ke depan. Kenapa? Karena kita akan meluncur menuju yang disebut dengan smart cities. Ya. Smart cities itu bukan keilmuan, tapi aplikasinya. Untuk bisa kita merancang smart cities, kita harus mengerti pengetahuan yang namanya urban informatics. Ya. Jadi intinya pengetahuannya atau keilmuannya namanya urban informatics, ya penerapannya, aplikasinya itu adalah smart cities. Gitu. Jadi kalau ada yang perkuliahan yang mengajarkan smart cities, kalian harus bertanya-tanya, ya ini paham nggak yang bikin silabusnya? Saya bukan mau menjadi provokator ya, tapi ini kita mendudukan apa yang benar, tepat secara teori. Ya. Jadi urban informatics itu adalah dasar dari smart cities. Di dalamnya urban informatics itu mempelajari apa? Yang disebut dengan PPT atau PPT. Ya, P yang pertama apa? People. Kembali lagi manusianya. Ya. Jadi kita melihat informasi terkait manusia. P yang kedua apa? Place. Ya, ruangnya. T-nya apa? Teknologi. Jadi ketika kita bicara urban informatik itu adalah kita bicara tentang people, place, and technology. Basicnya, kenapa saya sebut interdisciplinary, ya, karena itu dia basicnya itu adalah sebenarnya terkait dengan kalau kita bicara smart city, ya, itu bukan hanya PWK yang terlibat di dalamnya, gitu ya. Ada disiplin keilmuan lain tambahan yang harus ada di situ, ya. Di sini kalian yang dari civil engineering gitu ya, kalian yang dari arsitektur, yang dari elektro, dari informatika itu terlibat semua di situ. Ya. Nah, makanya ya jantungnya dari urban informatik itu disebut dengan people, place, and technology. Ya. Semua ada di situ. Ya, bicara tentang apa? Ya, bicara tentang urban computing. Ya, itu kompleks itu ya. Kalau kita tidak memiliki keilmuan yang terkait dengan informatics atau computer science itu agak sulit kita mengikutinya ya. Lalu juga dia bicara tentang urban sosiologi, ingat ada people di dalamnya ya. Kalian belajar tentang urban sosiologi. Terus tentang urban studies-nya sendiri untuk apa? Untuk menciptakan di sini ya. Ya. Ini sebenarnya opportunity untuk teknologi yang bisa kita dapatkan di mana saja kita berada. Itu disebut dengan ubiquitous technology. Ya. Ubiquitous technology itu kalian, saya beda zona waktu dengan kalian gitu, di saya sudah asar, di kalian baru duhur gitu ya. Itu sebenarnya ubiquitous technology, artinya tidak mengenal zona waktu lagi gitu. Nah, apakah ini bisa dipakai untuk kesehatan? Bisa, karena kita udah bicara people-nya, kita udah bicara place-nya ya. Kita bicara tentang teknologi, ya. Teknologi terkait kesehatan banyak, ya, dan seterusnya. Nah,
Tapi untuk menjadi transdisciplinary harus ada tambahan lagi. Nggak cukup hanya misalnya tadi PWK ditambah informatics, atau civil engineering tambah informatics, atau elektro ditambah yang PWK misalnya, bukan hanya itu, tapi harus ada yang satu. Karena ini lebih fokus, lebih ke arah kesehatan publik ya. Dan ada informatics, maka dia disebut dengan transdisciplinary. Itu itu adalah saya langsung pakai contoh ya, itu contoh penerapannya ya. Apa itu Public Health Informatics? Yaitu Study on Systematic Application of Information Science. Jadi pertama kita harus memiliki ilmu informasi, ya, information science ya. Lalu kita memiliki pengetahuan di computer science-nya ya, dan teknologi yang terkait dengan, tapi terkait dengan kesehatan publik dan across different urban and regional context. Berarti kan banyak sekali gitu ya yang harus dipelajari gitu ya. Ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan transdisciplinary. Untuk menjadi saya pribadi di sini, role-nya saya atau jabatan yang saya miliki itu disebut dengan health informaticians. Health ya, informatician. Ini belum ada di Indonesia. Ya. Ini jabatan saya di sini di Departemen Kesehatan itu sebagai health informatician gitu. Nah, apa health informatician itu pada dasarnya adalah sebenarnya ini public health informatics. Ya kayak gitu. Dia memiliki pengetahuan terkait urban and regional, dia memiliki pengetahuan terhadap information science dan seterusnya. Dan untuk mendapatkan ini tidak mudah, bukan hanya sekolah selesai S3 saja, itu harus ada sertifikasinya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa yang kita sandang jabatannya itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun secara profesi gitu ya. Jadi ada itu sertifikasi profesinya, salah satu contohnya adalah harus certified technologies gitu ya. Terus dia harus mempunyai certified yang di bidang kesehatan dan seterusnya. Jadi nggak sembarangan bisa begitu menuju ke sana. Tapi ini sebenarnya karir ya buat kalian semua ya. Kalau kalian berpikir hanya selesai PWK terus kerja di konsultan atau di Bapeda, itu tradisional. itu masa lalu ya, konvensional sekali. Banyak sekali nih, dan percayalah ini ke depan ini akan sangat dibutuhkan ya. Ini ke depan ini akan sangat dibutuhkan ya, mereka-mereka yang memiliki pengetahuan lebih daripada yang lain. Itu terkait dengan comparison-nya. Ya. Nah, ini sudah masuk ke bagian terakhir, pendekatan. Ya. Nah, apa sebenarnya pendekatan yang bisa kita lakukan? Ya, di sini saya garis bawahi urban planners and related professional. Artinya, kalau kita hanya sebagai urban planners, itu nggak bisa kita atau interdisciplinary. Kamu harus tambah keilmuannya, ya. Makanya ditambahkan related professional. Ya. Untuk bisa apa? Mentransformasikan ya kondisi kesehatan di mana orang hidup, bekerja untuk mengakses fasilitas services ya, layanan ya, terkait dengan gaya hidup ya, ability untuk menciptakan social network terkait dengan kesehatan. Ya. Di sini saya garis bawahi urban planners and related professionals gitu. Jadi kalau kalian nanti misalnya selesai terus kalian studi bebas, kalian studi boleh bermacam-macam ya. Kawan-kawan saya juga ada yang studi mau lanjut di PWK lagi boleh, mungkin lebih fokus di intradisiplinerinya misalnya ya, dia S2-nya ngambil di transportasi gitu, ada yang S2-nya ngambil di geografi gitu ya. Sebenarnya di geografi dia udah interdisiplineri ya, udah interdisiplineri. Tapi kalau misalnya transportasi ya, terus ekonomi ya, yang masih dalam wadah PWK mungkin itu masih inter, tapi begitu dia misalnya siapa di sini ya, kebetulan yang on camp Fahri, misalnya ya Fahri S2-nya mengambil manajemen ya di ekonomi, itu artinya dia sudah interdisipliner gitu ya. Nah, sehingga
kalau kita lihat pendekatan terhadap urban challenges ya, urban health challenges itu tantangannya itu, kita harus mampu, di sini dikatakan they need to become familiar ya, terhadap apa? A wide range of new and old methods of data collection and analysis ya. Jadi kalau kita menutup mata terhadap perkembangan teknologi dan seterusnya, udah jelas kita akan ketinggalan ya. Khususnya untuk kesehatan ini kita harus mampu melihat ya banyak metode-metode apa namanya baru gitu ya, metode-metode yang terkait dengan bagaimana kita mengkoleksi data, bagaimana kita menganalisis. Nanti saya akan berikan contohnya. Di sini ada beberapa suggestion ya yang terkait dengan methodological teknologi ya. Nah, 20 tahun ke belakang ya, itu antara lain adalah yang terkait dengan DNA sequencing ya. Ini lebih ke arah medical science langsung ya. Ini lebih ke arah medical science. Ada yang ingin berkecimpung sini boleh gitu ya. Karena ini sebenarnya ini sangat ini sekali loh. Sangat kalau kalian misalnya melakukan menjalankan sebuah kebijakan dari pemerintah sebagai seorang planner misalnya ya, terus kalian ingin melihat kenapa ya angka misalkan ya angka diabetes tipe 1 itu sangat tinggi gitu ya, kamu bisa melakukan yang disebut dengan DNA sequencing di sini ya. Bisa melakukan ini gitu ya, untuk terkait dengan diabetes tipe 1. Apakah cukup dengan S1 kalian dari PWK atau apa lebih ekstrim misalnya elektronika gitu atau sipil? Cukup ya. Cukup kalian sudah mempunyai dasar pengetahuan yang terkait dengan bachelor, tinggal menambahkannya apa, tapi harus ada tujuannya. Misalnya yang dari elektronika, misalnya dia terkait saya pengen tahu ya cara bagaimana ini sequencing, mungkin lebih ke arahnya nanti lebih ke arah penerapan peralat hardware gitu ya, atau kalau misalnya dia di teknologi informasi gitu ya di elektronya, misalnya dia bisa lari ke information systemnya dan seterusnya. Lalu geographic information system. Geographic information system ini sangat membantu sekali ketika kemarin COVID ya. Kita bisa memetakan banyak hal ya. Bla bla bla, nanti contohnya saya akan berikan setelah ini ya. Lalu ada network analysis ya, ada community based participation research ya. Ini lebih ke arah kalian terjun ke lapangan ya, kalian melakukan interview baik itu sifatnya open ended ya atau close ended ya. Tahu open ended atau close ended, ada yang tahu? Coba daripada diam aja, saya mau tanya Sonia Dwi. Sonia Dwi. Iya Pak, ada. Iya. Coba apa menurut pendapat kamu open-ended dan close-ended questions? Kalau open-ended itu kayak pertanyaan terbuka ya Pak. Kayak dapat dijawab gitu si pertanyaannya iya atau tidak. Oke, terus? Sama close-ended ya Pak. Kalau close-ended question itu kayak pertanyaan tertutup. Jadi apa sih? Kayak si peneliti itu memberikan pertanyaan penelitian pilihan gitu untuk memilih tanggapan gitu. Oke, bagus. Baik. Ya, sudah hampir tepat ya. Tadi close-ended, peneliti memberikan pertanyaan yang sifatnya multiple choice gitu ya. Itu makanya disebut close-ended ya. Close-ended, jadi artinya si community itu ketika mengisi pertanyaan tidak bisa mengisi pertanyaan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya, menjawabnya, tapi sudah dibatasi oleh multiple choices tadi ya. Itu adalah salah satu contoh close-ended. Kalau open-ended itu sifatnya dia lebih ke arah pertanyaan yang terbuka lebar. Artinya orang boleh menjawab apapun berdasarkan pemikiran atau pendapat dia ya. Umumnya apa? Open-ended itu
bisa dia mengisi esai gitu ya, misalnya ada pertanyaan tinggal diisi, misalkan apa yang paling berharga di dalam kehidupan ini buat diri kamu, misalkan gitu. Ada yang menjawab kesehatan gitu, ada yang menjawab ayah saya gitu, ada yang menjawab pacar saya barangkali ya, dan seterusnya gitu. Itu kan bebas gitu menjawab. Nah, dari sisi analisisnya pun tentu ketika kita mengolah data yang open ended maupun yang close ended itu tentu ada caranya masing-masing. Nah, itu semua itu adalah community based participatory research ya, di mana kita menggali langsung ya ke community, kita ingin tahu apa yang terjadi dan seterusnya di situ ya. Lalu ada yang disebut dengan, terima kasih Sonia, lalu ada yang disebut dengan multi level and structural equation ya. Ini ada modeling, nanti saya kasih tahu ya. Lalu ada software for textual analysis ya, di mana si software ini pintar gitu ya, dia umumnya disebut machine learning ya. Machine learning, jadi dia bisa menganalisa dari teks yang ada ya, apa yang kita ingin cari. Sebagai contoh, kita ingin cari sesuatu yang terkait dengan apa sih sebenarnya penyebab penyebab adanya ketimpangan kesehatan di daerah tertentu berdasarkan dari literatur yang kita baca. Nah, ini ada disebut dengan text mining ya. Dia akan mencari kata-kata kunci yang kita simpan gitu ya untuk menganalisanya sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan hanya berdasarkan tekstual. Gitu. Itu banyak yang bisa kita lakukan ya. Itu pendekatan-pendekatannya kira-kira. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Ini sampelnya langsung ya. Ini terkait dengan network analysis ya. Jadi prinsip yang utama ya dari healthy urban planning approach, kalau kita gunakan contoh dari network analysis ya. Pertama yang sudah kita jelaskan ya di awal-awal tadi pertemuan yang terkait dengan interdisciplinary dan transdisciplinary. Yang pertama itu concept of learning a single subject from multiple perspective. Ya, ingat multiple perspective ya. Jadi holistik gitu sifatnya ya. Jadi kita mempelajari tapi kita harus memiliki pengetahuan ya. Ya, karena perspektifnya besar ya. Perspektifnya besar. Yang kedua, being open to other disciplinary knowledge and know-how. Itu terkait dengan interdisciplinary. Nah, ketika ini saya pakai data informatics. Jadi saya mencari nih ya, menggunakan pemetaan gitu ya. Tapi pemetaannya pemetaan lebih ke arah literatur. Saya ingin mencari nih sesuatu yang terkait dengan perencanaan kota dan kesehatan kota. Langsung dikasih ini ya datanya. Ya, langsung dikatain ini pakai network analysis ya. Kenapa disebut network? Karena kita melihat keterhubungan satu dengan lain. Kalau kalian pengen softwarenya, ini gampang sekali ya. Ini free, ya. Download aja namanya VOS Viewer. Ya. Di situ ada, kamu bisa download softwarenya, ya itu free. Terus kamu bisa download manual booknya, ya baca-baca gitu ya. Itu saya waktu zaman seperti kalian ya masih S1 tuh saya seneng yang gini-gini. Saya pengen tahu ya cara penggunaan karena membantu sekali ya aplikasi yang terkait dengan, meskipun zaman dulu lebih jadul gitu ya dibanding dengan sekarang. Kalau yang ini sangat bagus sekali ya. Di sini kamu bisa melihat keterhubungan ya antara kota ya, lalu dengan di sini lihat ini ada kota ya, lalu dengan kesehatan publiknya, lalu dengan perencanaan kota. Ini kalau kita zoom, diperbesar, itu makin kelihatan titik-titiknya apa. Di situ kelihatan kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Nah, dari kata kuncinya kita bisa melihat ya mana hubungannya, relationship-nya satu dengan yang lain. Ya. Ternyata public health juga terkait dengan urban planning policy dan seterusnya. Nah, ini ada 3 warna yang berbeda ya. Ada yang sifatnya di sini warna merah, itu ada yang biru dan ada yang hijau. Nah, ternyata yang biru ini lebih ke arah kesehatannya langsung, ya. Nah, seperti misalnya ada bicara tentang polusi, ya. Di sini ada bicara tentang green space transport, gitu ya. Terus di sini ada physical activity, ya. Terus di sini kan ini ada urban and pollution.
gitu ya. Terus ada exposure itu bisa dari macam-macam ya, bisa dari ozon gitu ya, dari atas dan seterusnya gitu ya. Nah, apa aja nih yang terkait dengan yang berhubungan dengan masalah kesehatan ini dan urban planning gitu. Di sini kasih lagi warna hijau gitu. Di situ ada education Pak, kan saya pernah jelaskan ya, education ya. Education itu memegang peranan yang sangat penting ketika bicara tentang kesehatan publik. Contoh menyampah gitu ya. Kalau misalnya early childhood education itu sudah diberikan ya, karakter, kita bicara karakter ya. Karakter positif itu sudah diberikan dari sejak dini gitu ya. Ya, diharapkan mereka-mereka itu semakin membesar nanti umurnya itu udah tertanam ya, karena secara dini sudah diberikan itu langsung tertanam biasanya ya. Jadi mereka tidak akan buang sampah sembarangan misalkan. Itu loh. Nah, jadi kalau kamu perbesar lagi education itu nanti keluar early childhood education ya, pendidikan dini buat anak-anak kecil ya. Terus apa saja yang menjadi kriterianya, faktornya apa aja ya. Terus di sini ada faktor keluarga ya di situ. Terus di sini ada yang terkait dengan layanan, di sini bahkan ada health facility. Begitu makin dibuka itu makin besar itu kelihatan semua. Makin besar. Nah, dari sini aja kita sudah, kalau kita tanpa interdisciplinary atau transdisciplinary kita nggak akan mungkin bisa ini. Kita nggak menguasai semuanya kan, ya nggak? Ya, keilmuan kita terbatas gitu ya. Kayak saya, meskipun saya transdisciplinary, tapi sudah di lock ya bahwa fokus dari sebuah urban studies yang saya miliki dari bachelor degree dari S1 itu di lock dari sisi informatika untuk mencari mengolah data dan mengolah data dan mendapatkan informasi sehingga knowledge-nya, dan di lock lagi karena fokus saya itu lebih ke arah kesehatan gitu. Nah, itu terbatas. Makin mengerucut, makin tinggi pendidikan itu makin mengerucut, bukan makin besar. Jadi akan sangat aneh kalau ada orang yang pakai embel-embel titelnya di mana-mana gitu ya. Detailnya misalnya di bidang studi apa tapi ngomongin apa gitu. Nah, itu kamu harus pertanyakan gitu ya. Itu ini orang bukan yang tepat. Kita harus lihat, apalagi kalau misalnya kita lihat debat gitu ya di TV atau apa, kita harus lihat ya siapa ini orang gitu. Jangan telan mentah-mentah terus itu nanti menjadi informasi menyesatkan ya. Belum tentu dalam kapasitasnya orang tersebut memiliki pertanggungjawaban secara profesional maupun pertanggungjawaban secara keilmuan untuk bicara hal yang ditanya gitu ya. Itu di sini itu sangat biasa sekali ketika misalnya saya ditanya sesuatu yang bukan bidangnya saya gitu, saya akan bicara bahwa itu bukan out of topic karena saya tidak memiliki pengetahuan di bidang itu gitu ya. Saya nggak mau saya bertanggung jawab dari apa yang saya keluarkan gitu. Saya pernah di sini diwawancara di TV gitu ya, cuma sekali sih sebenarnya ya, bicara waktu itu terkait dengan COVID ya. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh si reporternya itu ya, saya hanya mereka memberikan pertanyaan ke saya itu 17 pertanyaan, saya hanya menjawab sekitar 11 karena sisanya itu bukan bidang saya, tapi saya bilang sama mereka. Jadi kalau kamu pikir interview di TV itu langsung bertanya begitu saja, enggak. Sebenarnya udah dikasih konsepnya ke kita. Kita udah lihat pertanyaan. Oh ini bahkan kadang-kadang sudah nanti harus jawabnya begini, nggak mau saya kan. Kalau misalnya harus menjawab sesuai dengan apa yang mereka inginkan, nggak mau saya. Gitu. Ya saya tolak gitu wawancaranya ya. Terus ada beberapa kali di radio gitu ya. Kebetulan satu menggunakan bahasa Indonesia ya karena itu SBS Indonesia ya, Indonesian SBS gitu. Jadi radio masyarakat Indonesia yang ada di Australia itu. Dan ada satu lagi yang menggunakan bahasa di sini bahasa Inggris. Jadi itu kira-kira ya, jadi terkait dengan interdisiplin dan transdisiplin. Lalu yang kedua adalah interagency. Ya, nggak mungkin kita tidak melihat dari interagency. Contoh balik lagi ya, paling gampang adalah COVID. Bukan hanya tanggung jawab Departemen Kesehatan COVID itu. Banyak departemen lain, kementerian-kementerian lain ya, yang saling terkait semuanya. Ya. Contoh ketika
mereka mengeluarkan ini supaya kalian, ini saya contohkan yang Indonesia aja, pelindung lindungi. Di sini juga ada ya modelnya kayak gitu ya, pelindung lindungi itu. Saya contohkan itu. Apakah itu hanya terkait dengan Kementerian Kesehatan? Enggak, dia feeding data dari apa? Dari Departemen Dalam Negeri karena terkait NIK gitu ya, dan dari berbagai macam hal yang lain. Ya. Nah, itu jadi harus ada intergovernmental. Kalau kita bicara kesehatan, bukan hanya milik Kementerian Kesehatan saja. Betul? Betul. Tanggung jawab utamanya itu ada di Kementerian Kesehatan. Namun demikian, gitu ya, departemen lain pun akan saling terkait. Ya. Coba lihat penanganan COVID, semua terlibat kan. Di leading oleh siapa? Departemen Kesehatan. Ya. Nah, itu disebut dengan, selain interagency, disebut juga dengan intersektoral. Harus ada kolaborasi. Ya, ini harus ada kolaborasi. Contoh berikutnya lagi adalah ini. Ini saya sudah pakai ini. Saya bagian dari tim, ya. Jadi ini sampel dari penggunaan GIS dan multi-level and structural equation modeling, ya. Jadi cerita singkatnya beginilah. Kalau kita memeriksa individual orang, ya, apakah dia menderita COVID atau tidak, itu adalah bisa menggunakan dua cara, ya. Bisa menggunakan polymer chain reaction atau PCR, ya, atau kamu bisa melakukan mandiri dengan menggunakan rapid antigen test atau RAT, ya. Nah, ini cukup tricky nih ketika kita bicara rapid antigen, ya. Bahkan kadang-kadang ada orang bilang, saya di rapid antigen sudah negatif, tapi di PCR saya masih positif. Nah, masyarakat umum mana ngerti gitu ya. Nah, di sini yang kita yang memiliki pengetahuan terkait itu harus mampu menjelaskan, ya. Harus mampu menjelaskan. Kenapa rapid nih? Simpelnya gini aja, ya. Dan ini tidak salah secara sains, ya. Jadi kalian bisa pegang. Kalau kalian menggunakan rapid antigen tes mandiri, ya, setipis apapun ya garisnya, itu berarti positif, ya, positif COVID, ya. Jadi kalau rapid antigen positif pasti positif. Kalau rapid antigen negatif ada kemungkinan, ya, sudah negatif atau masih positif sebenarnya, cuman cara penggunaannya kurang baik, ya. Jadi yang harus diwaspadai kalau menggunakan rapid antigen itu, kalau misalnya positif, nggak usah dipikirin, itu udah jelas positif, ya. Dan kalau misalnya negatif, nah itu ulangi kalau bisa, ya. Karena ada kemungkinan itu salah dalam ketika meneteskan si cairannya, ketika melakukan swab ke hidung atau ke tenggorokan, gitu ya. Ada yang salah barangkali dan seterusnya. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau PCR, kamu suka lihat atau ada yang pernah kena COVID, ada yang disebut dengan CT value. Ya. Coba lihat di lembaran labnya itu ada yang namanya CT value. Itu umumnya mulai dari 12 sampai dengan 40, ya, kurang dari 40. Itu tuh sebenarnya apa? Jadi sampel kita itu diputer, ya, di cycle, ya, di cycle untuk melihat dia reaktif atau enggak. Begitu cyclingnya makin rendah, ya, makin rendah cyclingnya, berarti dia makin besar ininya, apa, kemungkinan untuk COVID-nya, ya. Jadi kalau misalnya city value-nya itu, anggaplah misalnya kalau kita hitung 12, misalkan sampai maksimumnya 40, ya. Misalnya 12 gitu ya, terus anggap 25 gitu, terus 40. Ya. Karena ini kurang dari 40 gitu ya. Ya. Kalau makin kecil, artinya dia severe, ya. Berarti virusnya banyak gitu di dalam tubuhnya. Sudah kemana-mana. Kalau 25 moderate lah gitu ya. Ya. Nah, kalau kurang dari 40, misalnya 38, 39, berarti mild banget gitu. Nah, ini bisa ada angkanya karena kita menggunakan PCR tadi, polimer tadi, ya, polimer chain, itu yang dimasukkan ke lab. Kan kita nggak punya kan kalau di rumah kan. Kita menggunakannya rapid antigen. Nah, biasanya yang di rumah itu
garis tipis, garisnya tebal ya atau tipis gitu. Cuman gitu. Ini sebenarnya identik dengan ini ya, dengan nilai-nilainya. Itu satu. Nah, masalahnya di sini dikatakan SARS-CoV-2 ini hanya bisa SARS-CoV-2 ini kalau kita menggunakan rapid antigen itu harus jelas. Waduh, tadi saya ketemu sama kawan dan ternyata dia ngasih tahu saya positif, langsung saya rapid antigen. Enggak akan. Pasti hasilnya negatif karena perlu waktu. Kebayang nggak maksud saya? Ya, perlu waktu dia sampai develop simptom, mungkin 3 sampai 5 hari sampai dia benar-benar demam. Itu kalau simptomatik, kalau asimptomatik gitu, dia nggak ngerasa apa-apa gitu kan. Jadi dilema ini kalau. Nah, bayangin kalau kita harus tes satu-satu kayak gitu, masyarakat, ya, tes satu-satu. Apakah kita bisa mendapatkan pemetaan nih? Ya mending kalau tesnya gratis. Kalau tesnya harus bayar, makin susah kan kita melihat seberapa banyak masyarakat yang kena. Kira-kira gitu. Nah, ada yang disebut dengan model water based tes buat pembuangan air kotor, karena ini sifatnya komunal, jadi kita nggak ngelihat tes pakai rapid antigen, kita nggak pakai PCR, nggak pakai gitu, tapi kita mengambil sampel dari air kotor. Kenapa? Karena hasilnya lebih cepat ya, lebih cepat. Contoh gini, kalau tadi rapid antigen dari ketemu orang yang positif COVID, dia perlu waktu 3-5 hari untuk develop symptom, ya, bayangannya seperti itu. Tapi kalau pakai kita ngetes air kotor gitu ya, itu bisa akan kelihatan ya di dalam kotoran itu 2 sampai 3 hari setelah infeksi. Ini disebut dengan wastewater sample ya. Ya. Nah, ini bisa dianalisis ya kalau misalnya di sini kan 2 ya. 2. Nah, bayangin tadi kalau kita menggunakan rapid antigen itu perlu 3-5 hari. Tapi kalau kita tes air kotor itu perlu hanya 2 hari. Kenapa? Karena buangan kalian gitu ya, buangan fesnya kalian, tinjanya itu mengandung pecahan-pecahan dari si virus itu yang bisa langsung kita ambil. Kita ambil ya sampelnya, dan di situ misalkan ya komunal sampel, misalnya air pembuangan dari satu kelurahan. Nanti kita bisa ngelihat ini sampelnya nih. Kelurahan di situ ada yang COVID nggak? Ketemu di situ. Nah, itu bisa dipetakan menggunakan GIS. Itu yang dilakukan di sini supaya mempercepat. Buat mempercepat kita mengetahui bagaimana kita melokalisir ya, mengkuarantin sebuah wilayah ya, dengan menggunakan si wastewater analysis ini ya. Jadi di sini katakan by contrast usually take from 5 days to 2 weeks from people to develop symptoms severe enough to be tested. Macam-macam. Tubuh manusia itu berbeda-beda satu dengan lain ya. Contoh di dalam keluarga saya sendiri gitu ya, anak-anak itu ada yang sifatnya moderate ya, ada yang sifatnya mild, ada yang dia sudah hari ke-8 langsung negatif dites gitu ya. Ada yang baru hari ke-11 dia baru negatif gitu. Jadi berbeda-beda ya daya tahan tubuh manusia. Nah, kalau misalnya kita lihat secara wastewater ini hanya cukup dari 2 hari kita udah bisa lihat fragment itu pecahan ya, pecahan dari si virus ini itu bisa terdeteksi. Nah, ini nggak mungkin dilakukan oleh hanya seseorang yang memiliki pengetahuan non interdisciplinary dan transdisciplinary ya. Saya tergabung dalam tim ini ketika itu bukan dalam sebagai ahli di bidang farmakologi atau di bidang virologi ya. Saya bukan di bidang itu, ada kawan saya yang di bidang virologi, tapi saya punya pengetahuan di bidang untuk GIS-nya. Itu dikombinasikan. Kira-kira demikian contohnya. Saya kira ini terakhir. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk materi kita yang hari ini. Oke.
Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Iya Pak, saya ingin bertanya. Silakan Pak Arik. Mungkin agak sedikit melenceng ya Pak. Jadi kesehatan kota itu kan kita setuju adalah sesuatu yang baik ya Pak. Tapi kalau menurut saya pribadi gitu Pak, kalau misal kota itu terlalu sehat, seandainya nanti misal ada polusi atau orang di kota tersebut pindah ke kota yang kondisi kesehatannya kurang baik, itu justru lebih rentan terkena penyakit gitu Pak. Tapi kalau ada orang yang tinggal di kota yang kesehatannya kurang baik, itu dia lebih punya imun gitu Pak, lebih punya imun untuk menghadapi suatu polusi atau suatu penyakit gitu Pak. Jadi kesehatan kota yang kurang baik jatuhnya kayak blessing in disguise gitu Pak. Jadi di satu sisi itu kurang baik untuk kesehatannya, tapi di sisi yang lain kesehatan kota yang kurang baik itu menciptakan imun bagi tubuh penduduknya gitu Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Baik, Fahri, ini related sekali pertanyaannya, jadi jangan khawatir ya. Kamu boleh nanya apapun ya, ini selama masih dalam konteks kesehatan gitu ya, kesehatan kota. Saya secara umum sependapat dengan kamu ya. Sebagai contoh begini, di sini anggap di kota saya di Perth polusi itu lebih bisa dikatakan sangat rendah ya. Terus dari sisi kesehatan makanan segala macam itu sudah ada polisinya. Jadi restoran ya atau tempat orang-orang yang menjual makanan itu selalu disidak ya tiba-tiba ya oleh Departemen Kesehatan untuk melihat apakah dapurnya bersih, apakah cara pengolahan makanannya benar gitu ya, apakah dia mengandung MSG atau enggak, itu diterapkan secara pasti ya. Nah, ketika orang-orang yang ada di sini berkunjung ke Indonesia, ke Bali ya contohnya gitu ya. Nah, umumnya mereka mengidap yang namanya Bali belly. Bali belly itu perut ya. Jadi Bali belly itu udah biasa gitu ya. Bali belly. Kenapa? Mereka nggak terbiasa makanan yang ada campuran polusinya gitu ya. Nah, terus kenapa yang ada di Bali biasa? Nah, sebenarnya bukan dia sistem imunnya bertoleransi ya dengan polusi dan segala, tapi kan ada bakteria tuh ya, ada bakteria ya, mikrobakteria yang ada di dalam tubuhnya itu sedemikian rupa menggandakan dirinya karena terkait dengan polusi yang ada. Jadi bukan imun ya, jadi berbeda ya, berbeda. Tapi misalkan kamu tahu Yakult? Itu probiotik tambahan ya. Jadi artinya orang sudah memiliki Yakult tambahan di dalam perutnya. Kebayang nggak maksud saya ya? Itu probiotik tambahan gitu ya. Jadi artinya dia bertoleransi ya dengan kondisi bakteria yang ada misalnya di Bali, misalnya seperti itu. Nah, tapi namun demikian, jika itu berlangsung lama, ya, itu akan menyebabkan kesehatan di hari tuanya kurang baik. Kebayang nggak maksud saya? Sekarang oke, ya. Sekarang oke. Saya pribadi, saya makan dimanapun nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Terus saya hidup di Australia 12 tahun. Terus saya pulang sembarangan ya makan gitu, diare. Kenapa? Karena tubuh itu menyesuaikan, kira-kira demikian. Jadi kalau terkait dengan kesehatan kota, ya bukan dalam arti penduduk yang ada di lokasi yang penuh dengan polusi, yang bakteria yang negatifnya banyak, itu segala macam, dia memiliki sistem imun yang lebih bagus dan dia tidak gampang sakit. Benar saat ini. Tunggu berapa tahun kemudian, itu akan lebih buruk daripada orang yang berapa tahun kemudian ya, itu akan lebih buruk daripada orang-orang yang tidak terpapar penyakit tersebut ya. Contoh bakso dikasih boraks gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi tunggu
a couple of years dia akan terkena kanker lidah, ya, kanker mulut dari situ. Terus misalkan gorengan yang ditambah plastik, gitu ya, itu ke ginjal, gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali gitu. Nah, jadi kalau orang yang ada di lingkungan yang sehat, terus dia akan traveling ke lingkungan yang anggap lebih polutan, itu sebenarnya pemecahannya udah mudah. Sekarang udah banyak semacam kayak probiotik tambahan gitu ya, for traveler, dan itu sudah di-encourage ya. Jadi kalau kita mau berangkat, terpergi, bawa vitamin itu. Ya. Sebenarnya Yakult itu tuh, ya, cukup datang beli Yakult 2 pak gitu di Indonesia, tiap pagi minum ya, insya Allah itu kamu makan di mana aja asalkan makanannya toleransinya nggak terlalu berlebihan gitu ya, itu nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Jadi saya senang sekali kamu bertanya begini ya, karena itu sebenarnya sangat related gitu. Nah, sampai ketemu ada istilah Bali Belly gitu ya. Bali Belly itu ya. Jadi orang-orang Australia itu datang ke Bali sakit perut semua, diare gitu. Bahkan kolega saya, teman kantor pun, dia bilang dia terkapar 2 hari diare hanya gara-gara makan di warung. Bukan masalah warungnya ya, mungkin perutnya nggak terbiasa gitu. Terus saya bilang kan, kamu have you bring your apa namanya probiotik with you, bla 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 segala macam. Terus dia bilang ya itu saya lupa katanya, saya nggak ini dan saya ya, kayak gitu. Jadi bukan dalam arti contoh India ya, New Delhi ya. Duh, saya pernah ke sana ya, itu turun dari pesawat di airport ya. Begitu airportnya aja saya bilang kok udah kayak gini ya. Begitu saya keluar gitu udah pes gitu ya. Waduh, udah kerasa dada itu kayaknya pressing gitu ya buat saya gitu. Nah, tapi saya mencoba untuk apa ya namanya? Ya istilahnya ya semua vitamin, suplemen yang terkait dengan supaya saya nggak sakit gitu ya, itu saya konsumsi gitu. Nah, jadi tentu setiap orang itu akan berbeda-beda ya, setiap lokasi gitu, itu ketika pindah dan seterusnya itu. Ya, mungkin bisa menjelaskan Fahri? Bisa Pak, cukup baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Oh ya, mumpung ada Fahri juga di sini ya, saya mau minta bantuan ya, untuk kamu mengorganisir ya, membantu ini, tolong teman-teman yang lain yang saya akan kasih sebentar linknya di sini Fahri ya. Ini buat teman-teman yang lain juga supaya bisa mengisi ya. Sebentar. Oke, saya akan buka linknya dulu. Nah, nanti di sini tolong diisi ya. Yang tadi saya tampilkan ininya, apa namanya, Excel-nya ya. Nanti kalian tolong submit semuanya ke Fahri ya. Terus sebelum kuliah minggu depan Fahri bisa email saya ya. Fahri ya, saya minta bantuan ya. Ya, tolong nih, karena kita nggak bisa interaksi langsung ya. Gitu. Jadi jangan bikin susah Fahri juga ya, teman-temannya yang lain ini ya. Jadi tolong, jadi jangan stres nanti Fahri sebelum apa namanya, sebelum kuliah karena ternyata belum lengkap ya. Tolong diisi di tab yang ada tulisan topik plus nama plus NIM ya, situ diisi. Dan mereka yang belum termasuk ke dalam kelompok manapun juga, 8 orang tadi juga ada di verification-nya, di tab yang namanya verification. Kalian bisa lihat masing-masing ya, itu saya sudah share linknya, kalian bisa download. Nah, nanti kalian isi, nanti saya minta tolong Fahri untuk menggabungkannya Fahri ya, di dalam tab topik name and NIM gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya kira cukupkan sampai di sini ya. Ini kebetulan juga jamnya sudah mau mendekati jam habis ya, 4 menit lagi habis. Saya terima kasih ya pada Fahri.